Ya Hayyu Ya Qayyum, 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 Ya Qayyum, Ya Hayyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, amma ba'd. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Sandiaga Salahuddin Uno yang bisa hadir pada kesempatan ini, juga beserta sahabatnya, para sahabatnya. Yang kedua juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Aziz Kapia, tadi disebut senator, ya, orang DPD dari Provinsi DKI. Alhamdulillah juga hadir di tempat ini. Tamu undangan yang nggak bisa disebutkan satu persatu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di pagi hari ini tepat sekali untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, atas segala kebaikan yang tidak pernah berhenti. Setiap saat dan detik ke detik itu semua mengandung nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan lewat forum ini Allah jadikan kita semua abdan syakuro, hamba yang pintar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Islam adalah agama yang komprehensif, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi petunjuk bagi umat manusia. Islam bukan hanya mengajarkan hablum minallah, bukan hanya mengajarkan ibadah-ibadah yang mahdoh saja, akan tetapi ibadah kita ini ibadah yang lengkap, sehingga Allah ciptakan kehidupan dunia ini selalu berpasang-pasangan. Jadi kalau orang masih hidup di dunia, pingin seneng terus, gak ada musibahnya, pingin sehat terus, gak mau ada sakitnya, itu namanya hayalan alias bermimpi. Allah ciptakan kita dalam panggung kehidupan dunia, semuanya mengandung ujian. Sehatnya ujian, sakitnya ujian, banyak uangnya ujian, lagi susahnya juga ujian. Tapi sering yang datang tuh yang konsultasi, Pak Sandi, mukanya itu kalau orang lagi susah kelihatan nggak? Ibu-ibu kalau lagi susah kelihatan nggak mukanya, mimiknya? Kelihatan banget. Itu katanya, saya ini Pak Kiai Syekh ini sedang diuji oleh Allah. Kenapa? Rumah tangga perang melulu. Ya, suami istri dari seminggu 5 hari perang, 2 hari baru gencatan senjata. Ekonomi lagi terpuruk, saya ini lagi diuji, dosa apa ya saya? Dia bilang, dosa apa ya saya? Jadi dia nggak ngaku punya dosa. Itu sering sekali orang konsultasi minta didoakan dan merasa diuji,
kalau sedang terpuruk. Kayaknya jarang-jarang Pak Haji sekalian datang kemari, datang ke sini. Saya lagi diuji Syekh ini. Kenapa? Jadi DPD, jadi. Alhamdulillah, jarang. Sebab orang awam menganggapnya diuji itu kalau lagi susah, lagi sempit, lagi punya problem, baru merasa itu sedang diuji. Tapi kalau lagi di atas, lagi dikayakan, lagi disukseskan, gak merasa itu ujian, merasa ini kan jasaku, ini kan buah karyaku, ini kan usahaku. Ini salah kaprah. Jadi ibadah kita ini ibadah yang kompleks. Rasul mengajarkan dari mulai tidur sampai bangun tidur sampai tidur lagi, seluruh aktivitas yang ada di dalamnya harus jadi ibadah. Nabi mencontohkan tidurnya harus seperti ini. Baca apa dulu? Bayangkan, supaya tidur kita 2 jam, 4 jam, 5 jam jadi ibadah di sisi Allah. Apalagi ngurus rakyat, apalagi ngurus pemerintahan. Bagian dari penting dari ajaran agama kita. Bayangkan saja jamaah sekalian, kalau kiai atau ulama, berapa persen sih kewenangannya ngurus jamaahnya? Paling hanya berapa persen? Ngurusin di masjid, ngurusin di madrasah. Ada yang mabuk gak bisa nangkep, paling dengan ceramah senjatanya. Akan tetapi kebijakan Islam yang lebih luas lagi, yang lebih besar lagi porsinya, ada di dalam pemerintahan, baik pusat sampai ke daerah. Jadi orang katanya kalau ngomong politik jangan di masjid. Politik yang mana? Dalam Islam ada yang disebut as-siyasah al-islamiyah, politik Islam. Untuk apa? Untuk menetapkan, menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Begitu peran wilayah yang diperankan oleh pemerintah begitu luas. Nah, kalau sekarang yang menjadi pemimpinnya, yang jadi pemerintahnya nggak ngerti agama, nggak mau dibimbing oleh ulama, ya gimana nasib masyarakat? Ini kewajiban, bukan sebatas dukung mendukung, bukan sebatas deklarasi, bukan kepentingan sesaat. Kita punya kepentingan besar. Agama diturunkan oleh Allah harus jadi rahmat untuk seluruh alam semesta. Kita harus membuktikan ajaran Islam itu rahmatan, memberikan rahmat. Bukan menteror, bukan menakut-nakuti. Lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berpolitik, selalu bersiasah. Bersiasahnya cantik, berpolitiknya indah, berpolitiknya santun, berakhlak yang mulia. Itu yang menonjol dari karakteristik siasahnya, politiknya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW dari Mekah ini sudah divonis harus dibunuh atau diusir. Tadi sudah disampaikan buah suri. Lalu Nabi atas perintah Allah hijrah. Maka Nabi ini luar biasa, sosok yang luar biasa. Beliau punya planning, perencanaan yang matang, koordinasi yang baik. Namanya siasah ini, namanya politik. Bukan politik itu identik dengan kekuasaan, tapi kekuasaan itu jadi alat untuk apa? Mencerdaskan umat. Otoritas dipegang untuk mencerdaskan umat, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Rasulullah sepanjang dakwahnya bersiasah, berpolitik. Sebelum ke Madinah, beliau berstrategi, beliau punya perencanaan. Gak langsung dulu ke Madinah, nanti dikejar pasti dapat. Sebab jalur Madinah itu cuma satu.
jalannya itu. Nabi bagaimana supaya menghilangkan jejak? 3 hari 3 malam dulu di Gua Sur. Seorang wanita namanya Asma binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang wanita diperankan oleh Nabi. Jangan dikira agama memerankan wanita itu hanya dapur, kasur, sumur, tidur. Diperankan. Apa salah tugasnya Asma binti Abi Bakar? Memata-matai pergerakan musuh. Kemana nih larinya musuh ngejar Nabi? Dilaporkan kepada Nabi dan ayahnya sambil bawa perbekalan. Bayangkan, Mas Andi tadi pernah naik ya? 2 jam ke atas untuk mengenang, bertafakur. Betapa wanita diperankan seperti itu. Inilah hebatnya ajaran Islam. Sampai ke Madinah, Rasulullah SAW tahu diri sebagai tamu. Sudah banyak yang menyambut. Beliau berkompromi dengan orang Yahudi, orang Nasrani, yang sukunya berbeda-beda, keyakinan yang berbeda. Yuk bagaimana kita membangun Madinah ini jadi kota yang berperadaban, yang menegakkan supremasi hukum. Enggak, yuk kita Madinah ini kita paksa jadikan sebagai kota Islam. Enggak begitu. Oke, kita tegakkan Madinah ini, konstitusinya dasarnya adalah Quran. Enggak begitu. Tapi nilai Qurannya, nilainya itu yang universal, pasti diakui oleh seluruh umat manusia. Bukan hanya sebatas idiom formilnya. Nilainya nih yang penting. Kebersamaan, menjaga hak asasi manusia secara bersama-sama. Inilah yang disebut dengan nilai daripada ajaran Islam yang universal, yang dibutuhkan oleh setiap diri manusia yang asasi. Itu yang disebut dengan ajaran Islam. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian, yang pertama diterapkan oleh Nabi adalah manusianya terlebih dahulu, bukan membangun fisiknya dulu. Apa yang dibangun oleh Nabi untuk membangun mental manusia? Ya masjid. Indah nggak Pak? Kalau pemimpin kita sama-sama di masjid, indah nggak? Ingin nggak? Ingin nggak? Benar. Berjuang di jalan Allah. Kan Nabi begitu contohnya. Memimpin di masjid, minimal sama-sama di masjid, sama-sama di majelis taklim. Cerdas umat, cerdas pemimpin, akan maju bangsa ini, maju DKI ini. Bukan sebatas maju fisiknya, tapi maju zahir batinnya. Jadi Al-Quran, agama turun mencerdaskan manusia. Semenjak di langit, di surga, Nabi Adam, moyang kita, diajarkan pertama ilmunya dulu. Wa'allama Adamal asma'a kullaha, dengan ilmu. Untuk membangun peradaban dengan ilmu. Setelah lahir ke muka bumi ini, Nabi pun ayat yang pertama datang tentang ilmu. Al-Qalam, qalam itu apa? Alat untuk mendapatkan ilmu. Jadi pendidikan mencerdaskan manusia, inilah program utama. Jadi di dalam membangun masyarakat itu kita harus kembali kepada dasar negara kita yang pertama ketuhanan. Dan justru nilai keimanan, nilai ketuhanan ini yang harus dikedepankan untuk membangun Jakarta. Bukan sebatas fisiknya, tetapi justru mencerdaskan umat dari sisi keyakinan, dari sisi kepercayaan. Ketuhanan ini bukan sebatas jargon, bukan sebatas tulisan, tapi benar-benar harus dijawantahkan, diaplikasikan dalam kehidupan. Jadi untuk membangun Jakarta, nilai ketuhanan dikedepankan. Kedua, nilai kemanusiaannya adil dan beradab. Harus humanis. Kita akan menghadapi orang
bukan dengan tunjuk-tunjuk, bukan dengan melotot, bukan dengan marah-marah, caci maki, humanis. Dasar negara kita mengajarkan setelah ketuhanan ada kemanusiaan. Ini jamaah sekalian, jadi siasah Islamiyah, politik Islam ini penting. Ketika umat kehilangan ini, maka nanti akan tergerus nilai-nilai yang lainnya. Nah, maka Al-Quran lah yang menjadi pedoman kita. Yuk kita lihat kalau kriteria pemimpin. Yang pertama, surah Ali Imran ayat 28, Allah sudah membimbing, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yattakhidil mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa may yaf'al dzalik falaysa minallahi fi syai' ila akhir ayat. Shadaqallahu alazim. Terjemahkannya, terjemahkannya. Kalau orang Sunda bukan bahasa Arab, bahasa Urab gitu. Allah memberikan bimbingan dalam membangun kepemimpinan. La yattahid, janganlah menjadikan al-mu'minun, orang-orang yang beriman, al-kafirina, menjadikan orang-orang kafir, aulia, menjadi pemimpin, menjadi pelindung, min dunil mu'minin, menafikan orang-orang yang beriman. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang berbuat demikian, falaisa minallahi fi syai', Allah akan terputus dari pertolongan Allah. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kalau terputus dari pertolongan Allah bagaimana? Bisa membangun apa enggak? Ini penting sekali Al-Quran yang membimbing. Jadi muslimnya harus cerdas. Muslim harus cerdas. Jadi keimanan ini penting. Ya, insya Allah Pak Sandi dengan keyakinan di dalam dadanya, keimanannya dibulatkan oleh Allah. Tajid diperbaharui oleh Allah. Kuncinya Pak Sandi hanya untuk menyuburkan iman itu di majelis ilmu dan majelis zikir. Nabi berpesan mulazamah, istiqomahlah di majelis ilmu dan di majelis zikir, akan subur iman kita dalam hati. Dengan iman akan ikhlas ibadah kita. Yang kedua, tapi ingat Pak, bukan sebatas iman itu bukan ukurannya KTP-nya muslim. Jadi ukuran iman dalam Al-Quran tadi bukan sebatas KTP-nya, oh dia Islam, KTP-nya. Bukan pendekatan KTP. Iman itu tidak bisa dibohongi, pasti akan apa? Akan punya cabang-cabangnya, maka akan berdampak kepada sikapnya, tindakannya, perbuatannya, dan program-programnya. Ya, maka dalam Islam itu mengajarkan Nabi ketika menugaskan selalu profesional, diukur, dilihat. Contoh misalnya ketika mandek, ya, Nabi akan berangkat umroh, menunaikan umroh, tapi ketika tahun 6 Hijriah kota Mekahnya dikuasai kafirin dan musyrikin. Sungguh pun ini perintah Allah, Nabi bertata krama walaupun kepada orang kafir. Sudah di Hudaybiyah sekitar 80 atau 70 km lagi menuju kota Mekah, Nabi berkumpul, lalu Nabi bermusyawarah siapa yang layak, yang patut untuk bernegosiasi kepada para pemimpin Quraisy yang kafir, masih kafir ketika itu. Nabi nggak milih sembarangan orang, pilih kriteria. Pertama, cakap berbicara, fasih berbicara, sopan. Yang kedua, siapa yang ada kekerabatan dengan Abu Sufyan, waktu itu pemimpin kafir dan musyrikin. Ternyata siapa? Utsman bin Affan. Jadi setelah iman yang dilihat dan beraplikasi keimanannya, yang kedua syarat pemimpin itu, ya, kita melihat harus profesional. Cakap gak memimpin, punya kemampuan manajerial apa tidak, lihat rapotnya, lihat hasilnya. Nah inilah, jadi harus
cerdas melihat itu semua. Nah, maka di dalam Islam inilah mengajarkan profesional, bukan pendekatan emosional. Betapa hebatnya ajaran Islam. Dan kita berkumpul di tempat ini, kita ingin benar-benar menghadirkan ya, pemimpin Jakarta tentu yang lebih baik, yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal alamin. Maka dalam kesempatan yang mulia ini, kami dari segenap pengurus dan jamaah tarekat Al-Ihdisiyah dengan Bismillahirrahmanirrahim mendukung penuh ya, pencalonan Pak Sandiaga Salahuddin Uno untuk bertanding, untuk berkompetisi di arena pilkada yang segera akan dibuka. Jadi bukan beradu tapi berkompetisi. Akhlak, konsep, program, tahan uji. Itulah pemimpin-pemimpin yang dibutuhkan. Jadi kalau kita lihat menurut Al-Quran yang begitu global, dua, Al-Quran mengajarkan keimanan yang kuat, yang berimplikasi dalam kehidupan sosial. Yang kedua, profesional, ya, punya kecerdasan dan kemampuan. Nah, yang terakhir kalau dalam pandangan tasawuf, ilmu jiwa dalam agama, pertama adalah al-adl. Pemimpin itu punya sifat adil. Al-Quran jangan lihat orang tua, jangan lihat kafir atau yang lain. Kalau dalam menegakkan hukum harus adil. Itu hebatnya Al-Quran. Jangan lihat itu orang tua kita, jangan lihat itu saudara kita, jangan lihat non muslim. Kalau harus menegakkan hukum, maka harus porsinya harus adil. Jadi adil ini sangat penting dan kebutuhan setiap diri. Namanya keadilan. Adil itu hanya bisa tegak apabila berilmu dan bijaksana. Sebab ilmu dan bijaksana itulah yang akan menghasilkan sikap-sikap adil. Yang kedua adalah as-saja'ah, ada keberanian dalam menegakkan kebenaran dengan cara-cara yang bijaksana. Ya, kalau jadi pemimpin penakut gimana? Untuk menegakkan kebenaran dibutuhkan as-saja'ah, keberanian yang positif. Ini yang sangat dibutuhkan sekali dalam kondisi yang ini udah rahasia umum, banyaknya korupsi, banyak tindakan asusila, tindakan-tindakan berlawanan dengan hukum. Cuma yang kata apa ya, yang ketangkep aja itu yang apa? Ya. Katanya lagi apes, padahal harusnya alhamdulillah biar taubat. Maka kalau dalam pandangan orang ahli sufi, ya, tutup Allah kedua, Allah tutup bil maksiat dalam maksiat. Jadi maksiat tuh enjoy aja karena merasa apa? Gak kelihatan, gak ketahuan, gak kena hukum. Naudzubillah, ini yang berbahaya. Asik dalam maksiat, dalam kemungkaran. Kenapa? Karena gak tersentuh oleh hukum. Namanya as-satru fil maksiat. Yang kedua yang harus kita minta as-satru anil maksiat, supaya Allah tutupi ketika ini maksiat, dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Itu yang mahal. Ketika kita ada peluang untuk korupsi, untuk jahat, Allah jaga iman kita. Ini yang dibutuhkan. Jadi punya prinsip. Nah, di tengah banyaknya tindakan-tindakan korupsi, tindakan-tindakan kejahatan, asusila dan yang lain-lainnya, maka orang yang berpegang prinsip ini tidak terkondisikan oleh situasi kondisi yang buruk, tapi dirinya dimampukan oleh Allah mengkondisikan situasi yang ada yang buruk menjadi baik. Itulah peran pemimpin. Ya. Maka dengan dukungan doa, support zahir dan batin bagi Al-Ihdisiyah ini bukan menang dan kalahnya. Pak Ibu sekalian, siapa yang akan memenangkan Pilgub 2017? Di Lauhil Mahfuz sudah ada nggak? Di Lauhil Mahfuz sudah ada nggak? Sudah ada.
Sebelum kita lahir pun, Pak Sandi belum lahir pun sudah ada apanya? Catatannya. Jadi itu urusan siapa? Urusan Allah. Jadi jangan ketar-ketir, jangan banyak takut, jangan banyak berhitung. Ya, jangan, waduh, elektabilitas lagi. Perhitungan kita bukan itu. Benar jalannya tadi. Lillah, filah, bilah, baru datang pertolongan Allah. Bukan menang apa tidak. Emang mau dapat apa? Bukan ke sana orientasi politik Islam, siasa Islam itu. Demi kemuliaan agama, kemuliaan umat, kemuliaan bangsa dan negara. Itu yang harus dikedepankan. Bukan saya nanti dapat apa ya. Makanya bargaining politik di dalam Islam itu semangat keimanan, semangat keislaman. Dan itu semua adalah untuk kebaikan umat manusia. Maka insya Allah jamaah sekalian, jadi wilayah kita, domain kita adalah tadi, amalan hatinya biar ikhlas, amalan zohirnya supaya benar, langkah-langkah kita pasti ada dalam aturan dan petunjuk Allah. Maka kita akan jemput bila pertolongan Allah, anugerah Allah beserta ridhonya, bukan sebatas di dunia, dan kita menyongsong akhirat yang abadi. Di sanalah tempat yang selayak-layaknya, sepantas-pantasnya bagi orang yang beriman, bagi orang yang bisa menjaga diri. Maka insya Allah jamaah sekalian, Allah beserta kita, Allah beserta orang yang bertakwa, Allah beserta orang-orang yang mau ikhlas keterpanggilan hati karena panggilan Allah. Itu saja yang disampaikan sebagai orasi politik Islam. Mudah-mudahan menjadi kecerdasan bagi umat, bagi masyarakat, bagi jamaah, bukan sebatas ikut-ikutan, tapi jelas argumentasinya, jelas ilmunya, jelas petunjuknya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berdiri ya, biar kelihatan dari jemaah yang di belakang, ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi admin lana bi khair, amma ba'd. Yang saya banggakan, yang saya teladani tentunya Syekh Muhammad Fathur Rahman, Syekh Akbar, yang saya sudah datang ke Tasik untuk mengunjungi dan melihat bagaimana perjuangan Syekh Akbar di Tasikmalaya. Ini kalau boleh tepuk tangan dulu untuk Syekh Akbar. Saya kedatangan juga tamu senator daripada Provinsi DKI Jakarta yang ada di Dewan Perwakilan Daerah. Tepuk tangan juga untuk Dr. Haji Aziz Kapea. Semua sahabat yang sudah hadir, jajaran pengurus tarekat Al-Idrisiyah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang saya banggakan dan saya cintai. Pertama-tama marilah kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita bisa berkumpul di pagi yang cerah ini. Alhamdulillah, MC tadi sampaikan berkat doa bapak-bapak dan ibu sekalian kita diberikan kesehatan dan cerahnya cuaca. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu di dalam bimbingannya, para sahabat, para keluarga, dan para pengikut, para umatnya sampai akhir zaman. Ini Syekh Akbar tadi sudah menyampaikan begitu jelas posisi kita. Saya tapi ingin memperkenalkan diri. Nama saya Sandiaga Salahuddin Uno.
Salahuddinnya jarang dibicarakan, tapi ayah saya terinspirasi oleh seorang pejuang Islam, yaitu Salahuddin Al-Ayyub, yang begitu fenomenalnya beliau dikenal sebagai seorang pejuang yang pandai menyentuh hati, pejuang yang tidak pernah menempuh jalan kekerasan, tidak pernah mencoba pertumpahan darah, tapi beliau berjuang tidak dengan pedang, tapi dengan kasih sayang. Insya Allah perjuangan Salahuddin Al-Ayyub menginspirasi kita juga dalam perjuangan kita di masa yang akan datang. Saya ingin perkenalkan, ada istri saya, ibu-ibu. Ini Nur Asia Abdul Aziz Marzuki. Silakan berdiri, Bu Nur Asia, biar dikenal. Nah, ini Bu Hajah Nur Asia Abdul Aziz Marzuki, asli Betawi, Bu. Saya ini menikahi putrinya Haji Abdul Aziz Marzuki. Beliau adalah salah satu tokoh bagus Betawi yang juga pendiri dari Masjid At-Taqwa di Senopati. Ini ibunya anak-anak, ada 3 anak. Yang paling sulung Anissa, umur 19 tahun tahun ini. Kedua Amira, umur 18 tahun ini. Dan terakhir si kecil 4 tahun, Sulaiman. Saya alhamdulillah sudah kenal lama sama Syekh Fatur Rahman. Kita menjalin kerjasama dalam bidang dunia usaha, pelatihan kewirausahaan. Itu yang membawa saya beberapa bulan lalu ke Tasikmalaya. Dan di situ saya melihat bahwa ibu-ibu, saya undang juga Dr. Aziz nanti, bahwa bagaimana ekonomi umat itu bisa dibangun. Ekonomi umat yang betul-betul memberikan dorongan positif, bukan hanya pembangunan fisik, tapi juga pembangunan dari jiwanya sendiri. Saya sendiri adalah mantan pengusaha. 20 tahun lalu saya di PHK. Saya pernah kerja dekat di sini di PT Astra. Sholat Jumatnya juga di masjid ini. Jadi ini Jalan Juanda 3. Jadi kalau kita sholat Jumat itu selalu dulu masih setengah ya, Syekh Akbar. Masih setengah. Itu awal tahun 90. Syekh Akbar tadi cerita bahwa sekarang sudah melebar dan insya Allah nanti rukonya juga dibeli dan akan memperbesar. Amin. Dan ini adalah seperti saya pulang ke rumah sendiri ke Tarekat Al-Idrisiyah. Jadi setelah di PHK, saya mengalami titik terendah dalam hidup saya. Mencari pekerjaan tidak mungkin. Akhirnya saya memulai usaha. Dari usaha yang saya mulai itu, alhamdulillah, ini semua berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai dengan 3 karyawan. Dalam 20 tahun, alhamdulillah Allah memberikan rezeki. Sekarang perusahaan kami berkembang menjadi 28 perusahaan dan memberikan lapangan pekerjaan kepada 50.000 karyawan di seluruh Indonesia. Tentunya tadi yang disampaikan oleh Syekh Akbar, lillah. Ini semuanya juga dengan keikhlasan. Pada satu titik saya merasa kita harus mengabdi. Tahun lalu saya putuskan untuk memberikan kepercayaan kepada profesional untuk maju mengelola perusahaan saya, dan saya memulai yang disebut oleh Syekh Akbar sebagai fillah. Perbuatan kita, aplikasi kita. Karena ternyata di sekeliling kita masih banyak permasalahan yang belum tersolusikan. Contohnya, ekonomi umat. Hanya 5% daripada ekonomi umat yang menjadi bagian daripada ekonomi Indonesia. Padahal kita ini adalah mayoritas. Ini yang membuat saya sangat prihatin. Kinimat, BMT itu kalau ditotalin seluruh Indonesia hanya di bawah 5%. Padahal kita mayoritas. Saya mau tanya sekarang, banyak gelombang PHK. Mencari pekerjaan sekarang lebih mudah atau lebih susah? Lebih susah. Betul ibu-ibu? Kedua, harga barang-barang, biaya hidup makin naik atau turun? Naik. Nah ini
akibat daripada kita belum bisa menciptakan wirausaha-wirausaha dan lapangan pekerjaan. Harga-harga terus meningkat karena ekonomi umat belum bergerak. Oleh karena itu saya datang ke Tasikmalaya dan saya melihat bahwa kini Mart di Tasikmalaya mampu bersaing dan mengalahkan daripada Alfamart dan Indomaret. Kalau kita berjuang dengan billah tadi, insya Allah yang disebutkan oleh Syekh Akbar tadi, billah, oh Allah akan memberikan pertolongan kepada kita, insya Allah akan tercapai. Saya memulai perjuangan mencalonkan diri di kompetisi Pilkada DKI Februari 2017 ini tentunya dengan niat yang sangat tulus ikhlas. Saya ingin membangun ekonomi umat. Saya ingin membangun lapangan pekerjaan. Saya ingin membangun juga bagaimana biaya hidup di Jakarta tidak terlalu mahal. Saya juga ingin membangun agar ketimpangan ekonomi, kesenjangan, pembangunan selama ini banyak memihak kepada golongan atas atau golongan bawah? Atas. Saya ingin melakukan pembangunan yang juga menyentuh rakyat yang paling menderita yang di garis kemiskinan. Itu yang secara ikhlas saya lakukan. Dan tadi saya menyatakan, apakah saya takut terhadap elektabilitas? Apakah saya takut terhadap popularitas? Insya Allah, Allah akan membantu. Dengan tadi yang disebut oleh Syekh Akbar, billah. Bila kita ikhlas, kita menjemput ikhtiar dengan baik, insya Allah, Allah akan membantu kita. Allahu Akbar. Islam itu anti korupsi. Sekarang dipersepsikan bahwa yang muslim itu pasti korupsi. Itu harus kita lawan persepsi tersebut, bahwa Islam anti korupsi. Ke depan kita harus lihat, harus perlihatkan yang disebutkan tadi oleh Syekh Akbar, bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin, memberikan rahmat dan solusi bagi semesta alam, bukan korupsi. Bukan juga perilaku-perilaku yang ditonjolkan oleh orang-orang yang membangun persepsi bahwa muslim itu selalu korupsi. Kita ini adalah panutan kita, baginda besar Muhammad SAW menunjukkan 20 tahun dia menjadi pengusaha dan membangun usaha dari nol sehingga besar. Jadi ini yang menjadi ikhtiar saya. Saya mohon doa dari Syekh Akbar, saya mohon doa dari bapak-bapak, ibu-ibu semua, dari Dr. Aziz, bahwa kita berjuang ke depan harus sila ketiga, persatuan. Jangan sampai umat ini dipecah belah. Jangan sampai umat ini selalu diadu domba. Kita pilih satu, dan saya yakin bahwa rakyat Jakarta akan memilih pemimpin baru nanti di Februari 2017, pemimpin yang amanah dan mampu juga membawa Jakarta ke arah lebih baik dan lebih sejahtera. Amin. Mari kita doakan bahwa Syekh Akbar ini dipanjangkan umurnya, amin. Diberikan kesehatan, amin. Diberikan rezeki agar usaha Kinimart dan BMT-nya terus maju, amin. Sehingga ekonomi umat kita bisa lebih berperan lagi dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sekali lagi, dari lubuk hati yang paling dalam, saya Sandiaga Salahuddin Uno beserta istri mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Tarekat Al-Idrisiyah atas perjuangan kita. Jangan takut, jangan lengah. Insya Allah dengan bantuan Allah, Februari 2017 Jakarta kembali ke pangkuan kita. Allahu Akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.